semuanya, di video tutorial Microsoft Excel ini kita akan mencoba beberapa formula Excel untuk menyelesaikan studi kasus yang ada di layar. Di sini kita diminta untuk mengisi jabatan, tahun kelahiran, status kepegawaian, gaji pokok, tunjangan anak, pajak 5%, dan jumlah gaji. Di sini kita juga diminta menghitung total gaji karyawan, rata-rata gaji karyawan, gaji tertinggi karyawan, gaji terendah karyawan, total jumlah gaji karyawan kelahiran tahun 1996, dan total jumlah gaji karyawan kontrak berjabatan supervisor. Di bawah ini juga terdapat petunjuk atau informasi tambahan untuk kita mengerjakan studi kasus di atas. Yang pertama, jabatan diketahui dari dua huruf awal pada kode karyawan, yaitu DI adalah direktur, MA adalah manajer, HR adalah HRD, SU adalah supervisor, dan ST adalah staff. Kemudian yang kedua, tahun kelahiran dilihat mulai dari karakter keempat sebanyak 4 karakter pada kode karyawan. Yang ketiga, status kepegawaian didapat dari 2 karakter terakhir, yaitu TT untuk tetap, KT untuk kontrak. Yang keempat adalah gaji pokok. Direktur mendapatkan 7.500.000, manajer mendapatkan 6 juta, HRD mendapatkan 4.500.000, supervisor mendapatkan 4 juta, dan staf mendapatkan 3.500.000. Kemudian yang kelima, tunjangan per anak sebesar 250.000. Yang keenam, pajak 5% dari total gaji pokok dan tunjangan anak. Yang ketujuh, jumlah gaji adalah total gaji dan tunjangan yang sudah dikurangi pajak 5%. Langsung saja kita akan mengisi kolom jabatan menggunakan I bertingkat kombinasi. Langsung saja kita ketikkan sama dengan if buka kurung left buka kurung. Untuk teksnya kita ambil dari kode karyawan, titik koma. Untuk number karakter kita ketikkan 2 karena jabatan diketahui dari 2 huruf awal pada kode karyawan sebelah kiri ya teman-teman. Kemudian tutup kurung, ketikkan sama dengan, kemudian tanda petik, kita ketikkan DI, tanda petik lagi, titik koma. DI itu untuk direktur ya teman-teman. Nah, untuk setiap huruf kita awali dengan tanda petik dan akhiri tanda petik juga. Kemudian kita ketikkan if lagi, buka kurung left, buka kurung kode karyawan, titik koma, kita ketikkan 2 sama dengan tutup kurung, sama dengan kita ketikkan yang kedua itu MA untuk manager. Kita ketikkan lagi if buka kurung left, buka kurung kode karyawan, titik koma, kita ketikkan 2 tutup kurung sama dengan petik yang ketiga yaitu HR, kemudian petik lagi titik koma, HR itu untuk HRD. Kemudian kita ketikkan if lagi, buka kurung left, buka kurung kode karyawan, titik koma, kita ketikkan 2 tutup kurung sama dengan tanda petik yang keempat yaitu SU untuk supervisor. Nah, yang terakhir adalah staff. Untuk staff ini kita gunakan sebagai VOS. Langsung saja kita ketikkan staff ya teman-teman. Kemudian tutup kurung sebanyak 4 kali atau sampai tutup kurungnya berwarna hitam, kemudian klik enter. Kemudian kita tarik saja ke bawah untuk melihat semua hasil baris lain ya teman-teman. Yang kedua kita akan mengisi kolom tahun kelahiran. Untuk mengisi kolom tahun kelahiran kita menggunakan formula MIT sama dengan MIT buka kurung kode karyawan.
Untuk start number dan number karakter kita ketikkan 4 karena di informasi sudah diketahui tahun kelahiran dilihat mulai dari karakter keempat sebanyak 4 karakter pada kode karyawan. Kemudian tutup kurung, klik enter, sudah muncul hasilnya ya teman-teman. Kemudian kita tarik ke bawah untuk melihat semua hasil dari masing-masing baris. Ketiga, kita akan mengisi kolom status kepegawaian menggunakan if kombinasi right. Kita ketikkan sama dengan if, buka kurung right, buka kurung. Teksnya kita ambil dari kode karyawan, titik koma. Untuk number karakter kita ketikkan 2 karena status pegawai didapatkan dari 2 karakter terakhir. Tutup kurung, kemudian ketikkan sama dengan, ketikkan tanda petik, kemudian ketik TT. Nah, TT itu untuk pegawai tetap ya teman-teman. Kemudian untuk false-nya kita ketikkan kontrak, jangan lupa diawali dengan tanda petik, kemudian tutup kurung, klik enter. Nah, sudah muncul hasilnya teman-teman. Kemudian kita tarik ke bawah untuk melihat hasil masing-masing baris. Yang keempat, kita akan mengisi kolom gaji pokok menggunakan if bertingkat. Langsung saja sama dengan if, buka kurung, pilih jabatan sama dengan, kemudian kita ketikkan direktur. Untuk direktur kita ketikkan saja gajinya sebesar 7.500.000, titik koma, if lagi, buka kurung, pilih jabatan sama dengan. Untuk yang kedua kita ketikkan manajer. Untuk gajinya kita ketikkan sebesar 6 juta, titik koma, kita ketikkan if lagi, buka kurung, pilih jabatan sama dengan. Untuk yang ketiga kita ketikkan HRD. Untuk gaji HRD sebesar 4.500.000 kita ketikkan langsung, kemudian titik koma, kita ketikkan if lagi, buka kurung, pilih jabatan sama dengan. Yang keempat kita ketikkan supervisor. Untuk gaji supervisor sebesar 4 juta ya teman-teman, kita ketikkan langsung. Kemudian untuk staff kita ketikkan sebesar 3.500.000 karena ini sebagai false ya teman-teman. Kemudian tutup kurung sebanyak 4 kali atau sampai berwarna hitam ya teman-teman, klik enter. Nah, sudah jadi teman-teman. Kemudian kita tarik ke bawah untuk melihat hasil masing-masing semua baris. Selanjutnya yang kelima, untuk mengisi kolom tunjangan anak kita ketikkan saja sama dengan, yaitu sudah diketahui besarnya sebesar 250 per anak dikali dengan jumlah anak, kemudian klik enter. Kalau kita tarik ke bawah untuk melihat hasil masing-masing baris. Yang keenam, untuk mengisi kolom pajak kita menggunakan rumus sama dengan, kita awali dengan buka kurung, diperoleh dari gaji pokok ditambah tunjang anak, tutup kurung, kemudian kita kalikan dengan 5%, kemudian klik enter. Nah, sudah muncul hasilnya. Kemudian kita tarik ke bawah untuk melihat hasil masing-masing baris. Yang ketujuh, untuk mencari kolom jumlah gaji kita peroleh dari sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan anak dikurangi dengan pajak ya teman-teman. Kemudian klik enter. Nah, sudah muncul hasilnya. Kita tarik ke bawah untuk melihat hasil dari masing-masing baris. Lalu untuk mencari total gaji karyawan kita menggunakan rumus sum sama dengan sum, buka kurung. Untuk jumlah gajinya kita upload dari sel K2 sampai K11, kemudian tutup kurung, klik enter. Untuk rata-rata gaji menggunakan rumus average sama dengan average, buka kurung. Jumlah gajinya kita upload dari sel K2 sampai K11, kemudian tutup kurung, klik enter. Untuk gaji tertinggi kita menggunakan rumus sama dengan max, buka kurung,
jumlah gajinya kita blok dari sel K2 sampai K11, tutup kurung, klik enter. Untuk gaji terendah kita menggunakan rumus sama dengan min, buka kurung. Untuk jumlah gajinya kita blok dari sel K2 sampai K11, tutup kurung, klik enter. Kemudian untuk total jumlah gaji karyawan kelahiran tahun 1996, kita menggunakan rumus sum if sama dengan sum if, buka kurung. Untuk range-nya kita pilih tahun kelahiran, kita blok semua, dan titik koma. Untuk kriterianya kita ketikkan tahun yang akan kita cari, yaitu 1996, titik koma. Untuk sum range-nya kita blok jumlah gaji, yaitu sel K2 sampai sel K11 ya teman-teman, dan tutup kurung, klik enter. Yang terakhir, untuk total jumlah gaji karyawan kontrak berjabatan supervisor, kita menggunakan rumus sum if. Langsung saja kita ketikkan sama dengan sum if, buka kurung. Untuk sum range-nya kita pilih jumlah gaji, yaitu dari sel K2 sampai K11, titik koma. Untuk kriteria range-nya kita pilih dari status kepegawaian, yaitu kita blok semua, kemudian titik koma. Untuk kriteria pertama kita ketikkan kontrak ya teman-teman, karena kita diminta untuk mencari total gaji karyawan kontrak, dan titik koma. Untuk kriteria range kedua kita pilih dari jabatan, kita blok semua, titik koma. Lalu kita ketikkan supervisor, jangan lupa diberi tanda petik 2, kemudian tutup kurung, klik enter. Nah, sudah muncul hasilnya ya teman-teman. Nah, ini merupakan hasil dari pengerjaan kita tadi ya teman-teman. Mudah bukan?